Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis Barwadi, jurusan Ilmu Pemerintahan. Pengertian civil society. Civil society sudah menjadi mantra baru dalam konstelasi politik kontemporer. Betapa istilah dan sudah sedemikian berkembang luas, bahkan terjadi ekstrapolasi yang cukup jauh hingga pada akhirnya jatuh dalam pemiskinan konsep. Tak dimungkiri, ramifikasi gagasan civil society sudah sedemikian luas, dari asas liberalisme hingga manisme. Semenjak awal tahun 1990-an, konsep civil society menjadi wacana di lingkungan akademik maupun aktivis gerakan sosial. Civil society sering disebut masyarakat madani, masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil beradab, atau masyarakat berbudaya. Istilah civil society berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas Dei atau kota ilahi. Asal kata civil adalah civilization atau beradab. Civil society secara sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat beradab. Dilihat dari bahasa asalnya, civil society berasal dari bahasa Latin civilis societas yang mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Dalam konteks yang lain, kata civil society sebenarnya berasal dari hasana kosakata Latin, yaitu civitas Dei atau kota ilahi. Sehingga secara harfiah kata civil society diterjemahkan dengan masyarakat kota. Akar kata civil adalah civilization yang berarti beradab, sehingga civil society sering pula diterjemahkan dengan masyarakat beradab. Oleh karena itu, civil society dapat dimaknai sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban, yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian atau masyarakat jahiliyah. Perkembangan konsep civil society. Konsep civil society yang dikonotasikan sebagai masyarakat sipil merupakan konsep yang berkembang dalam tradisi pemikiran politik barat. Konsep tersebut telah mengalami proses evolusi yang cukup panjang dan sempat dilupakan tersebut bangkit dan mulai menjadi fokus perhatian pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, terutama pada saat terjadi gelombang demokratisasi di Eropa Timur. Terkait dengan konsep civil society, Cicero menyebutkan bahwa masyarakat sipil sebagai masyarakat politik yang mempunyai kode hukum tertentu yang mengatur hidup bersama dan pergaulan antar individu. Civil society menurut J.J. Rousseau, John Locke, dan Thomas Hobbes, dan menurut Kula, perkembangan konsep masyarakat sipil terkait dengan relasi negara atau masyarakat politik sebagai hasil kontrak sosial sebagaimana dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Terlepas dari perbedaan gagasan ketiganya, John Locke dan J.J. Rousseau pada intinya hendak menggambarkan suatu bentuk masyarakat beradab sebagaimana dicita-citakan oleh Cicero dan Aristoteles. 2. Civil society menurut Adam Ferguson. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep masyarakat sipil muncul dengan makna yang sedikit berbeda. Menurut Kula, 2006-45, masyarakat sipil tidak lagi identik dengan masyarakat politik, negara, sehingga masing-masing merupakan entitas yang bersifat otonom serta berdiri sendiri, bahkan pada saat tertentu diposisikan pada kondisi yang berlawanan. Civil society menurut Adam Smith. Adam Smith
memasukkan kerangka ekonomi politik dalam konsep masyarakat sipil. Masyarakat sipil menurut Adam Smith adalah sekelompok individu penuh dengan kebajikan serta mampu mengatur diri sendiri, memiliki self-regulating dari aspek ekonomi. Civil society sebelum era reformasi. Gambaran perkembangan civil society di Indonesia sebenarnya sudah dimulai pada saat munculnya Budi Utomo, pada saat kaum priai Jawa membentuk asosiasi sosial. Kemudian civil society menemukan zaman kejayaannya pada saat sesudah merdeka yang dikenal dengan zaman demokrasi parlementer. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan civil society sebagaimana diulas oleh Edi Wibowo dan Hazel N. Tangkilisan. Civil society yang dimanifestasikan melalui kelompok warga, kelompok kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi bebas lainnya merupakan kekuatan yang memiliki kaitan dengan demokrasi. Hal tersebut dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama, secara internal, bangkit dan berkembangnya kelompok-kelompok warga ini akan memberikan inspirasi budaya kerjasama, kooperatif, solidaritas, semangat pro-publik, dan kepercayaan antar warga negara. Kedua, secara eksternal, jejaring ini mempunyai kemampuan mengagregasikan dan mengartikulasikan tuntutan akuntabilitas pemerintah kepada warganya. Sekian dan terima kasih.